di balik perbuatannya yang seperti itu, si suami ini ternyata memiliki fokus kepada yang namanya gaya hidup. Maka orang yang punya selera tinggi ketika mengonsumsi harta, ini harus betul-betul paham. Maunya kok nggak mau beli mobil yang murah-murahan, gengsi pakai celana yang murah-murahan, gengsi pakai sarung yang murah-murahan. Kemudian jangan ngomong dulu bahwa itu mental kaya. Jangan ngomong dulu itu mental berlimpah. Karena kalau mentalnya kaya, mentalnya berlimpah, pasti kecukupan. Nah, hanya persoalannya sekarang, kenapa yang namanya fokus gaya hidup apabila berlebihan, ini kemudian justru menjatuhkan finansial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita ketemu ya. Nah, buat pertemuan session kali ini, saya ingin berbicara tentang gaya hidup. Karena ternyata sebagian orang itu memiliki gaya hidup, artinya dia itu menyempatkan uangnya untuk membangun yang namanya gaya hidup. Tapi kemudian mereka makin kaya, ada. Nah, yang kebanyakan bukannya makin kaya ketika fokusnya kepada gaya hidup, tapi mereka malah makin miskin. Nah, ini saya ingin membedah masalah ini, kemudian nanti kita akan membicarakan sebetulnya gaya hidup seperti apa yang harus kita bangun supaya gaya hidup tersebut menarik kekayaan untuk kehidupan kita, menarik rezeki yang berlimpah untuk kehidupan kita. Karena banyak sekali orang yang kemudian dia terlalu fokus kepada gaya hidupnya, katakanlah gayanya itu mentereng, ya. Tapi benar, ujung-ujungnya dia itu jatuh nggak punya uang. Jadi seleranya itu tinggi, apa-apanya serba mewah, kemudian serba yang lek, kayak gitu ya. Tetapi kenapa kok dia itu kemudian tidak mengangkat angka finansialnya? Tapi justru dia itu kemudian ruwet hidupnya. Hutangnya banyak, rezekinya jadi seret, dan seterusnya. Karena memang yang namanya kekayaan, ini kekayaan itu bukan gaya hidup, itu bukan. Kekayaan itu adalah kemampuan kita ketika kita itu menggunakan harta sebagai bentuk investasi. Semua orang kaya itu memikirkan bagaimana dia mengembangkan uangnya agar uang tersebut berbuah lebih lebat lagi. Itu ciri-ciri orang kaya pasti itu. Dia punya uang sedikit, dikembangkan, diinvestasikan. Bagaimana caranya agar kemudian berkembang lagi, dan terus berkembang. Sehingga kemudian si orang kaya ini mampu mengembangkan uangnya, kemudian hingga berbuah, dan terus berganda lipat. Ini sudah menjadi ciri orang kaya memang. Jadi, ciri orang kaya itu, dia itu akan memprioritaskan hartanya untuk investasi. Yang paling mudah, kalau untuk para petani, orang-orang di kampung itu kan, biasanya suka beli tanah. Iya. Nah, ya kan? Nah, ini orang yang kemudian berpikir paling sederhana untuk mengembangkan hartanya adalah dengan beli tanah. Resikonya juga nggak ada. Sementara tanah dari waktu ke waktu semakin mahal. Ini. Lah, kalau orang itu kok miskin, dia ini yang dia bangun itu biasanya bukan investasi. Dia nggak mikir investasi, tetapi apa? Memikirkan yang namanya gaya hidup. Fokusnya itu kepada gaya hidup, bukan fokus kepada investasi.
Kayak gitu loh. Iya, Masya Allah. Punya gaji PNS, gaji paling 3,5 juta, tambah tunjangan apa ini itu. Yang dipikirkan, yang difokusi itu langsung bagaimana dia beli mobil. Kredit, tiap bulan hanya mengkredit mobil, sementara mobil harganya itu turun. Demi apa? Demi gaya. Kayak gitu loh. Demi disebut sebagai kaya. Maka ciri orang yang kemudian dia hidupnya mentereng, tapi kemudian dia fokusnya kepada gaya hidup, cirinya apa? Pasti dia itu amblas rezekinya. Pasti kesulitan finansial. Ujung-ujungnya hutangnya di mana-mana ada. Kayak gitu loh. Mentereng, prestis. Tapi ini mereka nggak punya uang, cuma gayanya saja, tampilannya saja seperti orang punya uang. Itu. Nah, kebalikannya memang orang yang mampu menginvestasikan hartanya kayak gitu, mereka biasanya ya gaya hidup biasa-biasa saja. Kayak gitu loh. Nah, kemarin itu saya ada seorang teman datang ke rumah saya, kemudian teman saya ini lingkaran pertemanannya adalah lingkaran orang-orang kaya. Betul, lingkaran pertemanannya orang-orang kaya. Sehingga apa? Obsesi hidupnya itu selalu bagaimana dia itu kemudian selevel dengan teman-temannya. Kayak gitu. Nah ini kan mental kaya apa bukan? Mental. Artinya kayak gini loh. Teman-temannya punya mobil. Dia juga akhirnya apa? Punya selera ingin punya mobil. Kayak gitu loh. Kemudian apa? Mungkin mobilnya pakai Avanza masih cukup. Dia kemudian apa? Mengejar menggunakan Fortuner. Nah, kira-kira ini orang berani beli mobil itu mental kaya apa bukan? Mental kaya. Mental kaya. Ya. Tapi apa? Dia terjatuh. Karena apa? Dia sebetulnya bukan mental kaya. Tidak bermental kaya sebetulnya. Tapi apa? Dia itu mentalnya miskin karena apa? Dia membeli mobil, menuruti gaya hidup yang tinggi sesuai dengan level teman-temannya, tetapi demi sebuah gaya hidup. Itu yang namanya hidup konsumtif. Tapi dibalutnya dengan mental kaya. Ini. Ada lagi orang yang ketika membelanjakan uang untuk suami, ya, Masya Allah, salah ngomong. Ada lagi seorang suami ketika membelanjakan harta untuk istrinya ini, wah, jalan-jalan di mall, kayak gitu ya. Ayo pilih yang paling bagus. Nah ini kira-kira suami yang suami yang menggembirakan istrinya kan ya? Iya, betul. Tapi kenapa dia kesulitan finansial? Padahal dia prinsipnya istri saya jangan sampai menderita. Istri saya harus saya muliakan. Tapi dia makin terjatuh. Itu loh. Ternyata apa? Di balik perbuatannya yang seperti itu, si suami ini ternyata memiliki fokus kepada yang namanya gaya hidup. Maka orang yang punya selera tinggi ketika mengonsumsi harta, ini harus betul-betul paham. Maunya kok nggak mau beli mobil yang murah-murahan, gengsi pakai celana yang murah-murahan, gengsi pakai sarung yang murah-murahan. Kemudian jangan ngomong dulu bahwa itu mental kaya. Jangan ngomong dulu itu mental berlimpah. Karena kalau mentalnya kaya, mentalnya berlimpah, pasti kecukupan. Kalau kita sudah bergaya, beli sarung mahal, beli baju mahal, kayak gitu kan. Oh, rumah mentereng. Semuanya serba lek, semua serba mewah. Tapi ternyata kita kok makin jatuh, itu artinya apa? Dia melakukan itu semua bukan karena mental kaya, bukan karena mental berlimpah, tetapi apa? Dipicu oleh yang namanya gaya hidup. Fokusnya itu kepada gaya hidupnya. Ini. Boleh dikatakan semua orang yang terjatuh, dia seleranya tinggi, tapi kemudian kehidupannya terjatuh, finansialnya ruwet. Ini
pasti dia getaran di balik hatinya, getaran fokus yang mengendalikan semua semua gerakan finansialnya, semua perputaran uangnya itu pasti dikendalikan oleh yang namanya gaya hidup. Memang otaknya cuman fokus pada gaya hidupnya, cuman dibalut dengan entah mental kaya, entah mental berlimpah, dan lain sebagainya. Cirinya satu kok, kehidupannya mentereng, tapi dia nggak punya duit. Dan yang lucu, orang yang fokusnya kepada gaya hidup, mau ditutupi seperti apa dengan gaya kayanya, tetap ketahuan oleh orang dia itu miskin. Ini tetap ketahuan oleh orang lain bahwa dia itu miskin. Itu. Ya, boleh dikatakan lah ya, becik ketitik olo ketoro. Ya. Kalau baik ya kemudian jelas, ketika jelek juga terlihat jelas. Nggak bisa dimanipulasi. Ketahuan tetap sama orang yang disebut dia gayanya aja kok. Hakikatnya dia nggak punya uang. Ketahuan tetap. Dan sebaliknya, orang yang fokus kepada investasi, kadang-kala ada yang jahat banget. Jahatnya apa? Ya Masya Allah, uangnya banyak, tapi sarung aja sarung gajah duduk. Sendalnya jepit. Misalkan begitu. Tapi yang namanya kaya itu adalah hakikat. Becik ketitik olo ketoro. Tidak usah kemudian kita memiliki penampilan yang wah, kalau memang kemudian dia punya uang, kelihatan kok. Orang menyebut orang kaya itu. Bahkan kadang-kadang rumah masih kecil dan lain sebagainya, tetap orang nyebut, Masya Allah rezekinya gampang banget, dia memang kaya. Ketahuan kok. Kayak gitu loh, ketahuan. Loh rumah saya kecil kan? Iya. Tapi apa ada masyarakat sini yang menyebut saya itu miskin? Nggak ada. Ketahuan, itu loh, tetap ketahuan. Jadi yang namanya gaya hidup, ya, yang namanya gaya hidup itu tidak bisa kemudian ketika kita wujudkan secara fokus, kemudian menjadikan kita disebut sebagai orang kaya. Nggak ada. Miskin tetap kelihatan miskin walaupun dibalut kemewahan. Kaya tetap kaya walaupun dibalut dengan kesederhanaan. Kayak gitu. Ini persoalannya seperti itu. Nah, sekarang persoalannya kenapa yang namanya gaya hidup, ketika kita fokusnya itu kepada gaya hidup, kok menjadikan kita miskin? Sebetulnya kita memiliki gaya hidup yang nggak masalah lah. Tidak masalah. Nabi menyampaikan, Zabbu an a'radikum bi amwalikum. Kalian tutupilah ya an a'radikum dari diri kalian bi amwalikum dengan harta kalian. Jadi kita itu supaya menutup harga diri kita dengan menggunakan harta. Loh, menutup harga diri dengan harta. Umpama kayak gini. Kamu sudah menjadi seorang yang hebat. Kayak gitu kan? Ya. Tapi ternyata kemudian kurang dihargai oleh orang lain dikarenakan sarungnya itu masih sarung gajah duduk 50 ribuan. Akhirnya kemudian apa? Kamu membelanjakan sarung BHS yang harganya lumayan mahal. Dengan menggunakan sarung BHS, ini kadang-kadang harga diri kita itu bisa kita bela dengan menggunakan harta yang kita miliki. Loh, padahal beli sarung BHS itu gaya hidup apa bukan? Gaya hidup. Memang manfaat dari gaya hidup itu ada. Manfaatnya ya ini. Zabbu an a'radikum bi amwalikum. Jadi manfaatnya itu adalah untuk menutup kekurangan kita, menutup harga diri kita dengan menggunakan harta. Itu gaya hidup seperti itu. Ketika ruang tamu kita kelihatan apa? Kelihatan sangat sederhana, mungkin kita kurang dihargai. Ketika tampil sedikit mewah, nah, kan lebih berharga. Kayak gitu. Yang sampai orang kan berlomba-lomba beli iPhone, beli ya, Samsung betul. Galaxy S25, ya, kayak gitu kan? Iya, betul. Itu loh. Padahal ya tidak butuh-butuh amat dengan hal-hal seperti itu. Nah. Ini namanya orang-orang yang memang dia itu membeli harga diri, ya, membeli harga diri dengan menggunakan harta.
Dan Nabi pun memerintahkan, silahkan kalian beli harga diri kalian. Dengan menggunakan harta kalian bela. Kalian tutupi harga diri kalian dengan menggunakan harta. Kayak gitu loh. Mobil bagus ya mesti lebih dihargai. Kayak gitu. Mobil terlalu sederhana ya mungkin kadangan kita itu kemudian tidak begitu dihargai. Ada manfaatnya kok. Nah, hanya persoalannya sekarang, kenapa yang namanya fokus gaya hidup apabila berlebihan, ini kemudian justru menjatuhkan finansial kita. Karena orang yang fokusnya kepada gaya hidup, itu adalah mental konsumtif. Ini. Sekarang kayak gini loh, kamu pergi ke toko, ya, untuk beli rokok. Posisi kamu itu sebagai konsumen. Yang sebagai produsen itu siapa? Penjualnya. Penjualnya, kemudian juga pabriknya. Ya. Itu sebagai produsen. Mereka yang memproduksi. Kayak gitu. Lah, ketika kemudian kamu itu beli rokok di sebuah toko, ini hakikatnya yang meningkat kekayaannya itu yang beli apa yang menjual? Yang menjual. Yang menjual ya, Ya. konsumen apa produsen? Produsen. Yang makin kaya. Yang makin kaya itu adalah produsen. Ini. Nah di sini kemudian titik lemahnya orang yang fokusnya kepada gaya hidup. Dia selalu menempatkan dirinya sebagai konsumen. Padahal konsumen tidak mendapatkan apa-apa selain apa yang dia beli. Yang meningkat kekayaannya adalah si produsen. Nah, paham ya? Paham. Nah sekarang seperti ini. Mau lebaran. Ya. Ada orang kaya buka open house. Giveaway. Ya. Berbagi kepada para fakir miskin. Kayak gitu. Yang memproduksi jasa sosial siapa? Si orang kaya, ya kan? Ya. Yang memproduksi jasa sosialnya, jasa berbaginya adalah si orang kaya. Si fakir miskin, dia itu hanya menjadi konsumen jasa sosial. Padahal yang menerima bantuan itu siapa? Konsumen. Konsumen. Berarti si fakir miskin. Seharusnya yang makin kaya itu yang dibantu apa yang membantu? Yang dibantu. Yang dibantu si konsumennya seharusnya. Ya. Tapi faktanya yang dibantu dengan menggunakan giveaway, open house dan sebagainya, mereka ya tetap miskin kan? Ya. Yang makin kaya justru yang membuka open house, yang berbagi. Itu loh. Karena orang yang berbagi, dia itu sedang produktif. Membuat yang namanya jasa sosial. Sementara yang menerima, ini, dia hanya berfungsi sebagai konsumen. Sama aja kan? Saya membuat konten YouTube. Ya capek. Ya modal ada kamera, ya ada mic, ada meja, ada studio macam-macam. Nggak sedikit modalnya, belum lagi komputer. Nah, ketika saya itu bekerja memproduksi konten YouTube, kemudian kontennya dinikmati oleh para subscriber, oleh para penonton, oleh para viewers, kayak gitu. Dinikmati oleh mereka, yang kaya siapa? Yang punya. Si pembuat konten. Ya saya yang makin kaya. Emangnya gajinya mengalir kepada yang nonton? Enggak, gajinya mengalir kepada saya. Makanya orang itu tidak layak meningkat kekayaannya ketika posisinya sebagai konsumen. Tetap yang kemudian menjadi kaya adalah orang yang memposisikan dirinya sebagai produsen. Bukan cuma dalam masalah bisnis, seperti konten YouTube ini. Bukan cuma dalam persoalan bisnis, persoalan profesi. Dalam masalah sosial juga seperti itu. Yang makin kaya justru yang memproduksi untuk memberi. Memproduksi jasa untuk memberi. Lah, yang diberi malah ya biasa-biasa saja. Ya. Maka model orang yang kemudian dia itu berpotensi miskin, ya, tangannya itu selalu berpikir tangannya untuk di bawah, tidak memiliki mental bagaimana tangannya di atas. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik. Karena apa? Tangan di atas itu produktif, tangan yang di bawah itu
konsumtif. Lah gaya hidup kan apa-apa maunya dibeli. Iya. Kayak gitu kan. Ketika kemudian dia itu belinya itu yang serba, wah seleranya tinggi. Targetnya tinggi kayak gitu loh. Ya cuman tampangnya saja. Tetapi hakikatnya dia itu konsumtif. Makanya orang yang fokus kepada gaya hidup itu sebenarnya orang yang bermental miskin. Karena apa? Konsumtif. Sebab ini orang yang fokusnya kepada gaya hidup, dia itu jatuh miskin. Ini loh, dia jatuh miskin, pasti dia akan kesulitan finansial. Kenapa? Yaitu tadi, dia itu konsumtif, sementara konsumtif itu adalah bagian daripada mental miskin. Nah, ini mungkin bagi teman-teman, bagi penonton ya yang merasa, wah gaya hidup saya tinggi. Ini hati-hati harus nyimak sampai selesai konten ini loh. Ya, harus selesai. Iya. Jadi orang yang punya selera tinggi, ini jebakannya di sana. Kalau nggak bisa ngerem, karena kaya itu bukan persoalan gaya hidup, tapi kaya itu persoalan investasi. Ini boleh menggunakan gaya hidup, tapi nanti ada aturan-aturannya. Bagaimana sih kita itu kemudian menuruti gaya hidup tetapi menarik kekayaan? Ya ini yang mau saya bahas. Kita punya gaya hidup, tapi kemudian apa? Kita menuruti gaya hidup kita, tetapi kemudian untuk menarik sebuah kekayaan. Bukan asal-asalan konsumtif itu enggak. Bukan asal-asalan gaya itu enggak. Tetapi ada alasan-alasan tertentu, ada maksud-maksud tertentu, ada niat-niat tertentu bagaimana kemudian kita mewujudkan sebuah kekayaan melalui gaya hidup. Tetapi kaya itu sendiri fokusnya bukan gaya hidup, tetapi fokusnya kepada investasi. Ini, entah itu investasi sosial seperti sodako, entah itu investasi SDM seperti beli buku, ikut training. Ini investasi SDM leher ke atas. Entah itu investasi bisnis. Orang kaya yang dipikirkan selalu itu investasi. Ya, selalu investasi yang dipikirkan. Baik, belinya buku, leher ke atas investasi. Belinya training, leher ke atas investasinya. Itu orang kaya cirinya seperti itu. Kalau enggak investasi bisnis, kalau enggak investasi sosial, sodako, kayak gitu. Lah kadangan orang kaya itu juga banyak mereka yang kemudian menggunakan gaya hidup. Tapi kenapa mereka tidak terjatuh? Karena yang menjadi pokok mentalitas mereka itu bukan fokus pada gaya hidupnya. Mereka tetap fokus kepada investasinya. Kalaupun mereka itu kemudian membangun gaya hidup, tapi gaya hidupnya itu sendiri bukan sesuatu yang dia fokusi. Hanya dia itu kemudian menuruti gaya hidup hanya karena alasan-alasan tertentu. Itu loh. Ada alasan-alasan tertentu. Contohnya kayak gini. Kadangan orang yang terlalu sederhana itu malah disepelekan. Banyak. Ya. Orang terlalu sederhana malah kemudian dia itu disepelekan. Apalagi kita bergabung dengan satu komunitas. Dalam komunitas tersebut itu orang-orang yang belum kita kenal. Kayak gitu kan, belum kita kenal. Sebetulnya di belakang dia itu orang kaya raya. Tapi karena belum ada orang kenal, kira-kira disepelekan apa enggak? Sepelekan. Disepelekan. Lah, kalau datangnya pakai mobil yang sederhana banget, walaupun dia itu orang kaya, ya akhirnya disepelekan. Iya. Tapi kalau datangnya pakai mobil yang ya gaya hidupnya tinggi kayak gitu kan, wah ini orang kaya. Nah, itu jadi kadang-kadang ya yang namanya sederhana itu memang akhirnya disepelekan oleh orang lain. Ini. Nah ini, kita boleh kok menggunakan gaya hidup. Tapi harus dengan niat-niat tertentu. Contohnya misalkan ya, niat untuk mengangkat harga diri. Tadi yang saya sudah sampaikan di depan, dzabbu an a'radikum bi amwalikum.
kalian tutuplah harga diri kalian dengan harta kalian. Kita membangun sebuah gaya hidup, tapi untuk menghargai diri kita sendiri, supaya kita itu tidak disepelekan oleh orang lain. Saya kasih contoh. Di garasi mobil saya ada berapa mobilnya? 2. Dari awal saya punya mobil, saya selalu menyediakan 2 mobil, nggak pernah turun. Ada 2 terus itu. Kalau 1 hilang, ya saya beli lagi. Terus kayak gitu. Artinya hilang itu saya jual dan sebagainya ya. Ya saya beli lagi. Selalu ada 2. Itu ada alasan dzabbu an a'radikum bi amwalikum. Saya ada niat menghargai diri saya. Persoalannya apa? Rumah saya kecil. Itu saja. Rumah saya kecil di pinggir jalan. Desainnya rumah juga sederhana. Kayak gitu kan? Iya. Kayak gitu. Desainnya sederhana. Lah, orang lewat setiap hari di depan rumah. Pasti mereka akan menyepelekan sama saya. Itu orang nggak punya. Rumahnya kecil ya gitu. Pasti orang akan menyangka seperti itu. Nah, dengan dipasang 2 mobil di garasi, yang garasinya kebetulan itu terbuka di pinggir jalan, ya, artinya tampak di pinggir jalan, di sana apa? Orang yang menyangka saya miskin, akhirnya tercancel. Mobilnya. Kayak gitu kan? Iya. Nah, ini namanya saya ada tujuan. Saya membangun gaya hidup berupa mobil. Tetapi semata-mata itu untuk menghargai diri saya agar tidak disepelekan. Ini gaya hidup yang kita bangun seperti itu. Apa yang harus kita tutupi tidak persoalan, tidak masalah. Itu memberdayakan. Kayak gitu loh. Karena apa? Niatnya memang sedang menghargai diri. Yang menjadi masalah, ya memang dia dari lahir tanpa alasan apa-apa, sukanya selera yang tinggi. Kayak gitu loh. Sampai dia nggak mampu, dipaksa-paksakan. Ya, dia nggak mampu, dipaksa-paksakan mampu. Lah ini ya nggak mungkin akan menarik kecukupan. Kayak gitu loh. Nggak akan pernah menarik kecukupan. Karena apa? Tidak ada alasan yang memberdayakan. Ini tadi contoh. Niat yang pertama kalau kita itu mencukupi gaya hidup, contohnya adalah untuk menghargai diri kita agar apa? Kita itu tidak disepelekan oleh orang lain. Kadang-kadang kita perlu membangun gaya hidup dengan alasan ini. Itu. Lalu bisa juga kita membangun gaya hidup kayak gitu, mementingkan sesuatu, tapi untuk memicu rasa kaya. Kayak gitu. Memicu rasa kaya. Misalkan, ya, saya sengaja beli sarung, kayak gitu. Yang mereknya itu Raja Mulia. Ya bisa di-search sendiri di Shopee, harganya berapa itu kan. Misalkan. Saya beli sarung Raja Mulia. Itu hanya untuk memicu bahwa, wah, saya ini raja yang mulia. Raja mulia. Punya uang nggak, Raja Mulia? Punya. Itu loh. Saya raja, untuk membranding diri saya bahwa saya adalah Raja Mulia, bukan orang yang mudah disepelekan, orang yang mudah ditendang oleh orang lain. Kayak gitu. Nah, di sini saya berbelanja dengan gaya hidup, tetapi untuk memicu rasa kaya. Karena kalau tidak dipicu seperti itu, akhirnya apa? Yang muncul di sini rasa kecil hati. Kayak gitu. Lalu lagi, kita membangun ya gaya hidup kayak gitu untuk mengalirkan rezeki kepada orang lain. Kayak gitu. Mengalirkan rezeki kepada orang lain. Kita belanja. Kayak gitu. Seret. Waduh. Saya butuh banget sih. Enggak, ini jam tangan branded kayak gini. Tapi ya kayaknya saya penting untuk mengalirkan rezeki. Nah, ini niat-niat yang soleh seperti itu. Sama aja loh. Saya pasang bonsai di depan rumah. Ya. Itu. Saya memasang bonsai di depan rumah untuk memicu rasa kaya. Karena rumah saya kecil. Wah, biar kemudian saya muncul rasa kaya, saya beli bonsai yang mahal-mahal.
Ini gaya hidup. Ya, tetapi fokusnya adalah memicu rasa kaya. Kalau tidak memicu rasa kaya ya kita harus punya niat yang baik seperti hanya mengalirkan rezeki dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya seperti ini ya. Kalau kita itu ingin menggunakan gaya hidup yang memicu kekayaan, itu tetap kita fokusnya kepada investasi. Entah itu untuk pendidikan, baik pendidikan diri sendiri maupun pendidikan anak-anak, itu termasuk investasi. Entah itu investasi SDM untuk diri sendiri, entah itu investasi bisnis, entah itu investasi sosial, yang jelas kaya itu fokusnya kepada investasi. Nah, kalaupun kita itu kemudian membangun gaya hidup, harus memiliki tujuan-tujuan sahih, tujuan-tujuan yang baik, niat-niat yang baik, sekiranya niat tersebut adalah niat yang memberdayakan diri. Dan ciri bahwa kita membangun gaya hidup, kok kemudian kita itu fokusnya kepada gaya hidupnya, itu cirinya satu kok. Kita kelihatan mentereng, tapi modalnya nggak ada. Artinya apa? Rezekinya seret. Kalau kita kebanyakan gaya, tapi rezekinya seret, itu tanda kita itu bukan fokus kepada investasi, tetapi kita itu fokus kepada gaya hidup. Padahal yang namanya gaya hidup itu adalah mental konsumtif. Dan mental konsumtif itu adalah mental miskin.